Desakan Partai Golkar untuk menggelar Munaslup mulai muncul dan hal ini mencuat usai Dewan Pakar Partai Golkar melakukan pertemuan dan melihat elektabilitas Partai Golkar yang terus menurun. Lalu benarkah hanya alasan karena elektabilitas Partai Golkar yang terus menurun diperlukan Munaslup? Apa sebenarnya yang harus dibenahi oleh partai berlambang pohon beringin ini? Kami akan hadirkan perbincangannya dengan anggota Dewan Pakar Partai Golkar, ada Pak Ridwan Hisyam, dan juga ada Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Kang Ujang Komarudin. Sebenarnya kami juga mencoba menghubungi anggota DPP Partai Golkar, namun belum mendapatkan respon hingga pagi hari. Jadi kita akan lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini. Saya sapa dulu Pak Ridwan yang sudah bergabung bersama kami secara daring. Selamat pagi Pak Ridwan. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Ada Kang Ujang juga, terima kasih sudah hadir di studio, Kang Ujang. Salam sehat, Kang Ujang. Siap, Bang. Jadi ini munculnya nih antara jadi terasa perlu tidak perlu atau bagaimana sebenarnya ini. Tapi tadi kita sudah menghadirkan mungkin logika di balik apa yang akhirnya mencuatkan Munaslup ini yang dikabarkan sudah mulai ada dukungan menuju ke arah sana. Tapi di sisi lain juga apakah dukungan itu dari dalam partai sendiri sudah terbentuk dan seberapa besar ini probabilitas ini akan terjadi. Saya ke Kang Ujang terlebih dahulu. Apakah memang momen ini menjadi momen di mana kalau Golkar bisa dibilang ada urgensi pada saat ini harus ada perbaikan besar-besaran, terutama menjelang 2024, ataukah menurut Anda ini kan kalau kita bisa bilang ada sedikit gejolak nih di dalam partai. Apakah justru akan bisa melukai elektabilitas Golkar di 2024 nanti, Kang Ujang? Yang pertama begini, Bang. Ini kan Golkar ini bukan yang pertama. Lihat saja ketika 2014. Bahkan terpecah jadi dua. Ada Munas Bali dan Munas Ancol. Jadi kalau hari ini menjelang pemilu 2024, lalu ada pergerakan-pergerakan katakan adalah kader ya yang ingin melakukan gerakan Munaslup. Saya sih melihat sesuatu yang yang tidak aneh. Karena di masa lalu juga sering terjadi seperti itu. Nah, poinnya kenapa ini terjadi? Ya, ini ada juga rentetan kejadian-kejadian yang sebelumnya. Saya melihat begini, saya lama Bang dekat dengan senior-senior di Golkar. Jadi saya mengetahui betul anatomi Partai Golkar. Jadi Partai Golkar ini partai besar ya memang yang sejatinya jangan sampai pemilu 2024 nanti ketinggalan gerbong. Ini ada risiko itu tidak sih kalau bisnis as usual sekarang gitu? Emang ada risiko itu? Ya gini dulu, yang beban ini pertama sebenarnya persoalan Munas dulu yang menetapkan Pak Erlangga sebagai capres Partai Golkar. Nah ini menjadi beban. Kenapa menjadi beban? Karena Pak Erlangga tidak cukup layak terkait dengan persoalan elektabilitas. Itu pertama dulu. Ini kan kader Partai Golkar di banyak daerah ini mohon maaf kecewa dengan itu gitu loh. Yang kedua persoalan elektabilitas tadi. Ini kan mengganggu sebagai partai besar yang menjadi jangkar pemerintah hari ini gitu, kok mohon maaf gitu nggak bergerak terus, lokomotif gerbang Golkarnya itu mohon maaf terkendala dengan adanya mohon maaf kejadian-kejadian tadi, termasuk mohon maaf persoalan Pak Erlangga yang elektabilitasnya tidak pernah naik. Ini persoalan. Nah oleh karena itu di Sumut misalkan, ya, itu juga kader di sana udah terbelah, cepat diredam oleh ketua DPD-nya. Ini juga menjadi persoalan. Nah dari itu semua saya melihat kalau Golkar ingin bangkit ya pertama tentu konsolidasi. Apakah Pak Erlangga mampu mengkonsolidasikan diri seluruh kekuatan yang ada di Golkar nih? Baik elitnya maupun kadernya harus bersatu nih pertama. Yang kedua, apakah Pak Erlangga mampu tadi ya meredam gerakan-gerakan ya kader-kader Golkar yang menginginkan Munaslup? Mampu enggak? Nah indikator Munaslup ini hadir ada katakanlah ya, nggak tahu terjadi atau tidak. Ini apa? Terkait dengan pemeriksaan Pak Erlangga di Kejaksaan. Ini indikator. Indikator bahwa sesungguhnya gerakan Munaslup jalan. Saya dengar kabar nih Bang, saya betul atau tidak ya bisa diklarifikasi nanti. Pemeriksaan Pak Erlangga itu sudah lama, ini kasus lama. Si VO itu kasus lama. Dan di Kejaksaan tuh di kepala Kejaksaan sudah lama berkas itu. Kenapa ditandatangani baru kemarin gitu loh? Nah artinya persoalannya tidak hanya sekitar persoalan Munaslup, ada kaitan dengan persoalan hukum. Kenapa gerakan ini jalan? Ya karena tadi ada persoalan hukum yang diduga ya terkait dengan Pak Erlangga dan itu bisa memperlemah Pak Erlangga. Berarti memperkuat alasan untuk terus berjalan lah. Nah kira-kira seperti itu Pak. Saya ke Pak Ridwan. Sebenarnya apakah itu urgensi utamanya Pak Ridwan? Apakah kalau tadi Kang Ujang menggambarkan ada suara dari bawah yang menyadari
Pak Ketum elektabilitasnya ini justru akan bisa merugikan Partai Golkar kalau secara diteruskan pencalonannya begitu. Sehingga inilah yang menjadi poin utama yang harus diputuskan dan diputuskan melalui Munaslup, Pak Ridwan. Ya, jadi gini, tadi saya sepakat sama Kang Ujang itu ya, bahwa Golkar ini adalah partai besar dan paling tua, dan terutama pengurus-pengurusnya, kader-kadernya sampai di bawah itu orang-orang yang rasional. Jadi ini diawali dengan Pak Erlangga dicalonkan menjadi calon presiden di dalam Munas 2019. Ya. Sudah cukup lama, kalau di kita sampai hari ini 3,5 tahun, hampir 4 tahun nanti kalau bulan Desember. Nah, tetapi satu kata pun dari Pak Erlangga belum pernah mengatakan saya bersedia. Ini yang jadi masalah. Bagaimana elektabilitas bisa naik? Rakyat tahunya Pak Erlangga bukan calon presiden. Karena apa? Dia tidak pernah menyatakan bahwa saya calon presiden, saya siap untuk jadi calon presiden. Kan akhirnya teman-teman kader-kader yang di bawah ini bingung. Hanya didoktrin, Erlangga presiden, Erlangga presiden. Tapi yang bersangkutan tidak pernah menyatakan saya siap menjadi calon presiden. Seharusnya itu disampaikan paling tidak setahun yang lalu. Dan saya sudah menyampaikan langsung dan malah waktu itu sudah diekspos bulan Juli 2022. Saya katakan bahwa Pak Erlangga harus menyatakan bersedia. Apabila kalau ada masalah di kabinet, ya harus mundur dari kabinet. Mundur dari kabinet itu bukan hal yang tabu, karena Akbar Tanjung itu Mensesnek. Begitu dia jadi ketua umum Partai Golkar di zamannya Pak Habibie, Pak Akbar memilih jadi ketua umum Partai Golkar, membesarkan partai, dan alhamdulillah 2000 tahun 99 Partai Golkar tidak hilang, masih bertokol nomor 2, dan tahun 2004 menjadi nomor 1 pemenang pemilu. Nah, ini Pak Erlangga tidak melakukan itu harus adalah pilihan-pilihan. Apakah terus jadi kabinet atau menjadi ketua umum partai? Tidak boleh digabung dua, tidak boleh. Satu hal yang tidak mungkin terjadi, karena berbeda. Kalau dia menjadi pembantu presiden, ya, maka dia menjadi menteri. Kalau ketua umum partai, itu dia pembantunya rakyat. Jadi harus mendengarkan rakyat, terbalik kan. Nah, inilah yang kontradiktif, sehingga kenapa elektabilitas Pak Erlangga tidak naik, tidak pernah naik, maksimal belum pernah saya lihat 0, malah. Nah, ini kan hal yang tidak masuk akal. Partai besar, jaringan kita sampai ke desa, kok tidak bisa naik, kalah dengan yang calon-calon yang bukan ketua umum partai. Jadi nah, inilah permasalahannya. Ya, kalau difokuskan lagi, itu kan satu masalah tuh, bahwa ternyata pencalonan Pak Erlangga sebagai calon presiden pun rasanya belum bergerak sepenuhnya, dan bahkan ini dari Pak Erlangganya sendiri yang bahkan belum seperti all out untuk memajukan hal tersebut gitu. Ini kan ini salah satu masalah gitu. Menyatakan saja, bahkan menyatakan saja belum gitu. Sampai detik ini tidak pernah dari mulutnya Pak Erlangga keluar saya siap jadi calon presiden. Nah, ini masalahnya. Saya tanggal 26 Juni, 3 hari sebelum Idul Adha, saya bertemu di kantornya, di kantor Menko, jam 5 sore. Saya masih meminta Pak Erlangga, saya sudah katakan, sudah setahun yang lalu, 29 Juli yang lalu saya sudah ketemu. Nah, Anda tetap tidak ambil. Sekarang masih juga tidak, maka akan jadi sesuatu. Apa alasannya, Pak Ridwan? Ya menunggu petunjuk-petunjuk, nggak tahu petunjuknya dari mana gitu loh. Jadi belum bisa secara bulat menyatakan. Itu kalau padahal petunjuk sudah jelas, keputusan Munas kan 2019, tapi Pak Erlangga masih nunggu petunjuk yang lain. Nah, itu mungkin belum dapat wangsit mungkin, jadi jadi belum menyatakan. Berarti akhirnya bingung kader yang dibawa, termasuk para pengurus itu semuanya. Nunggu momentum mungkin, Pak Ridwan, tapi kita nggak tahu. Saya pikir nunggu momentumnya gitu. Nah, itu sebenarnya masalah terbesarnya, ataukah yang tadi Anda sebutkan sebagai bahwa apa yang bisa disebut sebagai tanda kutip kegagalan Pak Erlangga untuk mempertahankan elektabilitas Partai Golkar? Ya, kalau elektabilitas Partai Golkar beda lagi. Itu di poin ketiga di dalam keputusan Dewan Pakar, di mana Pak Erlangga diminta untuk menyapa rakyat, itu poin ketiga. Karena terus terang bahwa
eh, ketua umum ini sangat jarang sekali untuk turun ke bawah gitu. Nah itulah yang menjadi masalah. Beda dengan partai-partai yang lain. Itu partainya dia juga ada di kabinet ya, tapi elektabilitasnya tertinggi. Ini kita turun terus loh, sampai 2 hari yang lalu ada lagi dari mana itu turun lagi sudah. Nah ini saya kira kebijakan yang dibuat di DPP ini juga perlu dievaluasi. Saya tidak menyalahkan ketua umum sendiri karena DPP itu banyak orang, ada 200 orang kalau nggak salah, terutama para pengurus harian ini kerjanya apa gitu loh. Mereka itu kerja apa? Ya memang ketua umum tetap menjadi fokusnya, tapi kan harusnya para wakil ketua umum, para ketua-ketua, para sekjen, Pak Sekjen ini kan juga jangan cuma perintah-perintah saja, tapi apa yang diperbuat untuk partai ini untuk menaikkan elektabilitas. Nah, ini semua tidak ada, tidak terasa di bawah. Saya saja kader yang ada di Jawa Timur belum pernah Pak Erlangga turun secara khusus untuk ke daerah-daerah, itu belum ada. Kalau pernah datang sekali cuma peresmian kantor atau kegiatan eksekutif yang nanti sorenya acara Golkar, itu pun juga sangat minim sekali selama hampir 4 tahun ini. Kalau kader setahu saya memang bergerak terus di bawah gitu. Jadi sebenarnya bukan pergerakan kader yang dimasalahkan ya, tapi ya ketua umumnya yang tidak yang kurang sering bergabung bersama kader ke bawah gitu ya, Pak Ridwan. Bukan juga gini ya. Partai ini Golkar ini dia punya 2 kader. Satu kader fungsional, kayak saya ini kader fungsional ya. Terus ada kader teritorial. Jadi selama ini kader teritorial tidak tersentuh. Kader teritorial itu harus yang bekerja adalah DPP, DPD 1, DPD Kabupaten Kota. Itu yang bekerja. Nah ini tidak bekerja ini. Jadi yang bekerja di anggota DPR kayak saya untuk bikin kegiatan. Nah kader-kader fungsional saja, teritorial tidak pernah tersentuh. Makanya setiap pemilu ya terakhir, terutama pemilu 2019 kemarin, orang yang mencoblos partai Golkar tidak lebih dari 20% yang coblos partai. Yang mayoritas 80% mencoblos orang. Makanya suara Golkar itu turun terus. Dari zaman Akbar Tanjung 126 kursi, turun jadi 109, turun 91, kemarin turun jadi 85. Kalau ini tidak dirubah strategi pemenangan pemilunya Partai Golkar, saya yakin 2024 akan turun lagi. Saya sudah memprediksi tinggal 70 kursi, 70-an kursi. Itu saya sampaikan kepada Ketua Dewan Pembina, dalam hal ini Bang Ical, saya sudah ketemu. Ke Pak Akbar Tanjung sudah, ke Pak Agung Laksono bolak-balik, karena saya ini kan anak buahnya di Dewan Pakar. Nah malah ke Opung saya tidak pernah, karena memang saya kan jarang bertemu dengan Opung, meskipun saya dengan Opung LBP itu sudah lama, mulai tahun 90-an saya sudah kenal pada saat Opung menjadi Danrem, saya Ketua Umum HIPMI Jawa Timur pada waktu itu. Oke, saya ke Kang Ujang, benarkah yang dilihat itu Kang Ujang, bahwa kalau saya sih sederhana bangetnya nih Kang Ujang, melihatnya bahwa ada kecemburuan partai yang ingin lebih diperhatikan gitu. Karena kan ada 2 posisi tadi Pak Ridwan menggambarkan, menjadi Menko dan sekaligus juga menjadi ketua umum partai. Sibuknya itu partai inginkan lebih banyak kehadiran Pak Erlangga gitu. Karena partai dalam kondisi yang tadi disebutkan, yang dalam kondisi terus menurun nih elektabilitas maupun kursinya gitu. Apakah Anda melihat ini yang menjadi polemik juga? Ya betul, Bang. Begini ya, Golkar rasional. Dalam konteks survei ya yang katakanlah turun hari ini sampai 6%, itu semua kader Golkar gundah gulana. Ketika partainya turun elektabilitasnya, misalkan nanti perolehan suaranya pun sama di 2024 turun, itu kebesaran Golkar akan menurun, akan kecil, dan bergaining politiknya menjadi rendah. Ini menjadi kegelisahan bersama dari seluruh kader Golkar seluruh Indonesia. Saya meyakini. Tadi jaringan yang luas, kekuatan yang besar gitu, menjadi jangkar pemerintah. Masa iya gitu ya, dalam konteks Pak Erlangga sebagai Menko Ekonomi ya tidak mampu gitu untuk mengangkat elektabilitas sendiri termasuk partai Golkarnya. Ini kan ada sesuatu yang harus dievaluasi kalau saya objektif saja dalam menilai itu. Nah saya pernah diskusi juga Bang dengan beberapa anggota DPR Golkar, saya kenal dekat. Nah, dulu saya pernah di fraksi Partai Golkar, bahkan saya pernah jadi staf khusus ketua DPR dulu 2016 ya. Saya tahu persis, ada yang mengeluh kemarin anggota DPR Golkar ketemu saya gitu, ini di belakang layar aja Bang. Katakan ketika Pak Erlangga turun, itu mereka tidak mengontak anggota DPR-nya yang di dapil itu gitu loh.
Iya, ini pengakuan mereka. Bahkan anggota DPR itu nangis-nangis. Katanya kenapa? Merasa tidak diakui. Ini problem. Oleh karena itu ya saya meminta ya kita semua ya, saya sebagai pengamat gitu, untuk membesarkan Golkar, membangun soliditas itu. Pak Erlangga turun gitu ya, ya hubungin anggota DPR di wilayah itu untuk membesarkan bersama. Ya ini yang harus menjadi evaluasi gitu loh. Jangan sampai ini waktu sudah mendekat, hanya tinggal 8 bulan lagi gitu ya. Lalu Golkar ribut dengan internalnya sendiri. Ini evaluasi total menurut saya. Masih ada waktu untuk Pak Erlangga bergerak kalau misalkan tadi itu tadi sebenarnya kan dari Dewan Pakar juga sudah mengeluarkan poin-poin yang cukup jelas. Salah satunya tadi poin 3 tadi ya, di mana Pak Erlangga itu akan lebih banyak bersentuhan dengan masyarakat. Masih ada waktu untuk memperbaiki itu. Ya tentu. Ini kita bicara misalkan pendaftaran capres-capres di Oktober. Lalu pemilihannya di bulan Februari 2024. Oleh karena itu masih ada waktu tadi ya untuk membuat pergerakan-pergerakan ya. Katakanlah untuk bisa menaikkan bukan hanya elektabilitas Pak Erlangga tetapi juga Partai Golkar yang lebih besar. Karena begini, ini kan institusi yang besar. Partai yang dilahirkan di Orde Baru yang mempunyai sejarah panjang ya pembangunan Indonesia. Masa iya dalam berjalannya waktu, dalam pemilu menuju pemilu yang modern ya, yang dimana pemilihnya pemilih milenial yang paling banyak, masa Golkar turun suaranya. Ya. Ini kan menyedihkan. Oleh karena itu ya saya sebagai anak bangsa tentu perlu berkepentingan untuk menjaga semua institusi partai itu bisa bersaing secara sehat termasuk bisa menaikkan aktivitas masing-masing. Oke. Nah, ini penting Bang untuk menjaga demokrasi kita tetap sehat. Kalau partai Golkarnya tetap besar gitu ya, tetap memiliki berganding kekuatan yang besar di parlemen, itu kan bagus juga untuk pembangunan bangsa ke depan. Pak Ridwan tadi kalau dikatakan Kang Ujang ia percaya kalau memang ada keinginan dan memang ada strategi baik yang dikembangkan, mungkin mengikuti juga apa yang diarahkan oleh Dewan Pakar untuk lebih menyentuh kepada masyarakat. Kang Ujang percaya masih ada waktu untuk memperbaiki. Apakah Pak Ridwan merasakan hal yang sama atau butuh sesuatu yang lebih lebih besar lagi berdampak? Seperti Munaslup ini kan ada bahkan potensi pergantian ketua umum. Perlukah sampai ke sana atau masih ada waktu kalau memang Pak Erlangga ini mau menjalankan seluruh mesin-mesin Partai Golkar dan juga termasuk dirinya untuk memperbaiki dan mengangkat kembali Partai Golkar ini menuju 2024? Jadi gini, masih ada waktu. Saya sepakat dengan Kang Ujang tadi ya. Oke. Karena 6 bulan ini mungkin untuk partai baru atau partai yang setengah-setengah gitu, itu mungkin sulit. Tapi buat partai Golkar kan infrastrukturnya kan sudah ada. Ya. Tinggal istilahnya dikenop dari pusat turun coba bergerak semuanya itu. Jadi sangat-sangat cukup. Makanya Dewan Pakar membuat keputusan yang nomor 1 itu, yaitu segera ya mencalonkan diri, menentukan pencalonannya secepat-cepatnya. Jadi kata-katanya tidak saya tambah, tidak saya kurangi. Secepat-cepatnya ada apa? Ya mulai hari ini. Sampai kapan? Sampai Agustus. Nah, terus poin ketiganya menyapa rakyat. Jadi itu bisa. Kenapa? Karena strukturnya Golkar, infrastrukturnya sudah ada, tinggal digerakkan. Ya. Nah, tapi kalau tidak bergerak, ya otomatis lewat barang ini. Mana mungkin orang kerja 2 bulan, 3 bulan. Makanya kita kasih waktu. Nah, tetapi harus dirubah karakternya Pak Erlangga. Ini menyangkut karakter. Mohon maaf, Pak Erlangga ini sama saya sama-sama di PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Saya ketua Jawa Timur, dia ketua umum pusat. Jadi memang gaya kepemimpinan Pak Erlangga harus dirubah. Kalau tidak dirubah, ya tidak mungkin bisa menggerakkan dalam waktu 6 bulan. Apa yang harus diubah itu, Bang Ridwan kayaknya? Ya karakternya sama DPP-nya harus dia reshuffle. Dia harus melakukan revitalisasi istilah saya itu. Orang-orang yang memang betul-betul berjuang untuk partai, bukan berjuang untuk kepentingan dirinya, apalagi kalau menjilat-menjilat kepada ketua umum. Ini kan kebanyakan di sana itu. Nah, akhirnya apa? Mati partainya karena tidak ada diskusi, tidak ada demokrasi yang dibuka di dalam forum itu. Ketakutan semuanya sampai ke DPD 1, DPD 2 takut semua. Karena demokrasinya nggak ada. Saya berani berbicara kenapa? Saya tidak punya kepentingan. Saya itu sudah 5 periode, mulai dari Orde Baru 97 saya sudah masuk di Senayan. Jadi apalagi yang harus saya harapkan. Saya untuk membesarkan Partai Golkar. Saya tidak pernah kemana-mana. Sejak Partai Golkar punya partai-partai baru itu, anak-anak partai, saya berapa kali diajak. Tapi kan saya tetap. Karena Pak, saya ketua Partai Golkar di zaman Golkar ini
lagi terpuruk Ya. 99 2004 itu. Jadi tidak mungkin saya mau pindah-pindah, tapi saya Oke. tetap harus vokal dalam arti apa? Membesarkan Partai Golkar. Oke. Kalau tadi Pak Ridwan bilang bahwa ini apa sebuah karakter yang menjadi masalah begitu. Ya, Mengubah karakter rasanya tidak bisa dalam hitungan minggu dan bulan begitu. betul. Apakah masih bisa Pak Airlangga ini yang diharapkan untuk mengubah karakter tadi ini, diharapkan dari sisi Pak Ridwan lah ya, dan teman-teman yang mendukung perbaikan ini bisa mempercayakan Pak Airlangga akan mengubah karakter ini lebih terbuka lagi kepada masyarakat, lebih terbuka lagi ke bawah di Dewan Pengurus di daerah? Kalau saya karakter tidak bisa dirubah dalam waktu sekejap. Tapi dia melakukan revitalisasi. Para pengurusnya harus diambil aktivis-aktivis yang pemberani, penakluk, sang penakluk. Istilah saya itu kayak Al-Fatih itu loh pada waktu menaklukkan Konstantinopel. Jadi bukan orang-orang yang menjilat-menjilat. Kalau yang menjilat-menjilat ya sama semua. Makanya saya bilang dicari siapa pemimpin yang bisa menaikkan Golkar 6 bulan. Ya cari pemimpin yang super hebat, saya bilang gitu. Itu statement saya. Pemimpin super hebat. Kemarin Rossi kan juga nanya kan ke Pak Luhut. Kenapa Anda disebut super hebat sama Ridwan Hisham? Nah, tidak tahu dia bilang gitu. Kenapa saya bilang Luhut? Kenapa Luhut ini saya kenal 30 tahun yang lalu masih Danrem Madiun. Di Surabaya saya ketua umum HIPMI pada waktu itu. Saat itu Opung ini menaikkan suara Golkar 90% di daerah Residen Madiun itu. Ada berapa kabupaten. Padahal secara nasional masih waktu itu 60%. Tapi Opung bisa 90% dengan menggerakkan kader teritorial. Waktu itu pangkatnya masih kolonel. Makanya saya bilang super hebat. Nah, kalau Erlangga bisa, ya tidak perlu ada Munaslup kan. Erlangga saja yang mimpin terus sampai 2024. Tapi dengan syarat harus melakukan revitalisasi. Kalau Erlangga tidak bisa dirubah karakternya, staf-stafnya ini atau wakil-wakil ketua umumnya ini dicari orang yang pejuang-pejuang, jangan yang cuman kerjanya tidak jelas semuanya. Bicara aja tidak berat. Tapi cuma satu nama ya Pak Ridwan yang super hebat ini, atau ada super hebat lain? Tidak ada, cuman Opung. Oke. Kalau untuk super hebat ya, tapi kalau yang hebat banyak. Ada Bahlil, ada Agus Gumiwang, kan saya sebutkan, ada Bambang Susatyo. Saya sendiri calon ketua umum 2019 yang didolimi. Langsung diaklamasi padahal tinggal 2 calon, Erlangga dan saya. Tapi pimpinan Munas tidak membuka kesempatan. Padahal saya ini melalui proses pendaftaran, diverifikasi. Tapi pada saat Munas seharusnya pemilihan tanggal 5 diajuin tanggal 4. Saya dibuang begitu saja. Nah ini kan proses-proses demokrasi yang cacat di dalam Munas Partai Golkar 2019. Tapi saya tidak melakukan penuntutan. Kalau itu teman-teman banyak minta di PT UN itu. Munas Golkar 2019. Saya bilang enggak. Saya disampaikan oleh Bang Akbar, Ridwan kita besarkan partai. Bang Ical juga bilang sama saya, jangan Ridwan. Nanti kita terbelah lagi seperti zaman Ical dan Agung. Akhirnya saya tidak melakukan apa-apa. Saya tunggu dukungan. Saya ngalah. Tapi saya tunggu. Bagaimana hasil Munas 2019 ternyata ya amburadul. Dan saya mengeluarkan statement loh. Pada saat itu sebelum didok itu calon presiden saya bilang saya tidak setuju. Ada itu. Tapi ya karena tadi itu semua harus bertanggung jawab di dalam peserta Munas 2019 itu menentukan Erlangga sebagai calon presiden. Itu harus tanggung jawab DPD 1, jangan Pak Erlangga yang disalahkan. Saya tidak setuju bahwa Pak Erlangga disalahkan, dan pengurus DPP juga harus tanggung jawab semua. Kenapa kok Erlangga saja yang disalahkan? Padahal Erlangga ini ketua umum ya harus didukung karena partai ini adalah kolektif kolegial, bukan ketua umum saja gitu. Saya ingin tanya pendapat dari Kang Ujang juga tadi bahwa bisa saja diselamatkan dalam kondisi dalam waktu yang tersedia, tapi kalau menurut Pak Ridwan tadi tetap harus ada sesuatu yang perubahan yang tetap besar gitu. Entah itu memang perubahan dari Pak Airlangganya atau perubahan dari struktur di dalam Pak Airlangganya itu sendiri. Tapi saya bicara soal realistisnya, kan Kang Ujang juga tahu di dalam Partai Golkar ini bagaimana perubahan-perubahan itu mungkin terjadi begitu. Terutama kalau kita berbicara mengenai orang-orang dekat dengan Pak Airlangga dan DPP gitu. Ini mungkin akan lebih sulit. Realistiskah kalau kita berharap pada hal tersebut, atau memang Golkar ini saking solidnya memang kalau mau melakukan perubahan besar ya memang harus
bentrok bener gitu baru akan berusaha. Kita lihatlah Partai Golkar bagaimana sebelumnya juga melalui beberapa bentrokan hingga akhirnya adem lagi gitu kan gitu. Apakah harus gitu? Kang Ujang? Ya, saya sepakat dengan Bang Ridwan Hisam ya. Kalau karakter tidak bisa dirubah, maka perubahan itu institusional, Oke. kelembagaan partai. Nah, kelembagaan partai itu apa? Ya tentu pengurusnya direvitalisasi lah gitu kan, yang ingin berjuang untuk perubahan, katakanlah untuk menaikkan elektabilitas Partai Golkar. Karena ini mendesak, Bang. Saya tarik ke belakang misalkan soal pencalegan. Bagaimana Partai Golkar yang besar, yang hebat ini gitu ya, itu masa calegnya pakainya nomor ini huruf gitu. Calegnya pakai nama, jadi nggak pakai nomor. Alfabetis. Ya alfabetis. Kalau Bang Iya bayangkan lucu. Alfabetik. Nah ini menjadi bagi saya seorang akademisi ini bagi saya mundur ke belakang. Ada apakah gitu loh. Oleh karena itu ini penting untuk kita koreksi ya dan mengevaluasi diri dari seluruh kekuatan komponen Partai Golkar. Oleh karena itu kalau kita bicara itu, nah yang kedua dari Bang Timi saya katakan memang agak berat untuk melanjutkan katakanlah tadi ya kepemimpinan yang sekarang agak kurang berani gitu. Menunggu arahan katakanlah tadi kata Bang Ridwan. Lalu di internal Golkar juga sepertinya sudah nyaman gitu. Mestinya kan tadi meningkatkan elektabilitas yang tinggi gitu. Ini kan tidak ada kita melihat itu adalah kerja keras dan akan menemui beberapa kesulitan, tapi itu harus meninggalkan kenyamanan. Nah, apakah nanti endingnya bisa memperbaiki kan, ataukah ada munaslup? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, yang pasti, gerakan munaslup yang sekarang muncul itu kan menurut saya bukan berdiri sendiri, artinya tidak ujuk-ujuk. Oke. Pasti sudah lama ini. Tadi terkaitan dengan kasus hukumnya Pak Erlangga di Kejaksaan itu juga itu ada kaitannya dengan itu gitu. Oleh karena itu saya melihat bahkan saya dengar gitu ya di DPP Golkar sendiri sudah menanyakan ke KPU. Bagaimana ini bisa enggak kalau PLT kata pelaksana tugas. Kalau seandainya munaslup terlaksana, ya sudah sampai. Saya sampai cek kok. Ternyata ada kejadian juga di P3. Kan P3 Pak Mardiono PLT artinya bisa. Itu udah terkonfirmasi ke KPU siap menerima PLT gitu loh. Itu ada arah-arah ke sana. Nah yang kedua saya baca ada yang memang menginginkan munaslup gerakannya itu sekarang. Sekarang ini kan DCS belum ditetapkan daftar caleg sementara. Jadi sekarang masih ya dianggap caleg-caleg itu masih butuh Pak Erlangga. Ada yang mengatakan ketika nanti DCT itu ditetapkan di November nanti munaslup akan jalan. Jangan-jangan lebih dari sebelum itu sudah terjadi, jangan-jangan. Tadi saya bersandar pada ucapannya Pak Luhut. Kalau misalkan mereka menginginkan gitu ya, artinya pemilik suara, lalu tidak dilakukan secara ribut-ribut, artinya bisa saja munaslup itu terlaksana. Tapi masa Luhut lagi Kang Ujang? Pak Luhut kerjanya udah banyak banget loh. Saya tidak tahu. Ini poin dari saya. Pak Luhut memiliki statement katakanlah saya tidak ingin jadi capres, cawapres ya kan. Ya ingin menaikkan suara Golkar saja. Tetapi Pak Luhut lupa, kalau saya boleh kritik. Pak Luhut punya kepentingan untuk katakanlah menjaga dirinya ketika beliau sudah tidak jadi menteri. Karena kalau orang tidak punya kekuasaan, tidak punya jabatan, itu cenderung dikerjai juga. Oleh karena itu perlu backupan politik. Nah, menjadi ketua umum Partai Golkar itu menjadi sebuah bumper yang kuat gitu atau penjagaan atau tameng yang kuat atau benteng yang kuat untuk menjaga dirinya, termasuk mohon maaf Pak Jokowi dan tentu orang-orang dekatnya yang sudah berkuasa 10 tahun terakhir ini. Tapi kontribusi Anda percaya akan bisa berkontribusi pada elektabilitas Golkar juga, selain kalau itu kan tadi lebih berbicara mengenai motivasi Pak Luhut kalau memang menerima untuk menjadi ketua umum. Tapi elektabilitas Golkar apakah akan terbantu dengan hal itu? Ya, saya begini, tidak ada orang yang lebih berani daripada Pak Luhut. Makanya seluruh mata kader Partai Golkar ke Pak Luhut. Pak Luhut mengatakan saya didatangi loh ya, bukan ngontak atau bukan mengondisikan. Karena tidak ada yang berani. Mungkin Bang Ridwan Hisam selain Pak Luhut yang berani gitu ya untuk mengkritisi organisasi di Partai Golkar. Nah, Pak Luhut lah yang menjadi sandaran kekuatan ya, katakanlah Partai Golkar ke depan kelihatannya. Kenapa? Ya mungkin kader Golkar sudah melihat kinerja Pak Luhut ketika menangani pandemi, banyak ditugasin oleh Pak Jokowi, mungkin dianggap sukses, mungkin ya. Mungkin melihat dari situlah bahwa ketika Pak Luhut misalkan nanti jadi ketua umum, mungkin bisa untuk menaikkan elektabilitas. Nanti kejadian atau tidak kan lain hal. Ini kelihatannya gerakan-gerakan itu terus kencang dan kuat arahnya mungkin ke Pak Luhut tadi sebagai ketua umumnya. Tapi ya istilahnya data yang dimiliki rekam jejaknya seharusnya berkontribusi positif, seharusnya begitulah ya. Kira-kira gitu ya. Oke, saya ke Pak Ridwan, kalau memang
ini akan didorong untuk ke Munaslup. Berarti kan harus ada komunikasi dengan DPD dan pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki kewenangan untuk pelaksanaannya begitu. Ini sudah ada yang bergerakkah atau bagaimana Pak Ridwan? Kalau DPD 1, saya kan mantan ketua DPD 1 ya. Jadi jangan diharapkan DPD 1 mengeluarkan statement. Jangan diharapkan, tidak mungkin lah, karena Golkar itu partai solid. Nah, jadi memang kalau ada terjadi sesuatu, itu memang lebih banyak karena faktor-faktor dari Erlangganya sendiri. Kalau dia menyadari bahwa iya ini apa yang disampaikan Dewan Pakar ini adalah benar, apa yang saya sampaikan benar. Ya dia supaya untuk memberikan jalan yang mulus Partai Golkar ini, ya mengundurkan diri. Begitu mengundurkan diri kan selesai. Jadi kalau tadi seperti pernyataan... Apalagi satu lagi ada tadi Kang Ujang, hari ini kan diperiksa lagi sama kejaksaan. Ini bukan menaikkan elektibilitas Partai Golkar, tambah aja blok ini. Saya khawatir malah tidak lolos dari parliament threshold ini. Sudah 6%. Nah, itu ini kan hal yang mengkhawatirkan. Jadi kesadaran dari Pak Erlangga, kalau DPD 1 tidak mungkin, sudah saya kasih tahu. Sekarang sudah diperintah semua DPD 1 harus bikin pernyataan. Itu kan banyak pernyataan DPD 1. Itu verbal semua, itu semu. Habis dia keluar pernyataan, nelpon. Bukan saya saja, itu macam-macam lah. Saya bikin ini karena diperintah dari DPP harus bikin pernyataan untuk mendukung kita harus solid. Jadi instruksi semuanya. Tidak mungkin mereka, apalagi mereka punya kepentingan. Para ketua DPD itu kan punya kepentingan jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, terus jadi anggota DPR. Ini kan semuanya. Mereka berani sekarang. Ya tidak mungkin. Jadi di tengah menanti DCT ini menjadi sangat sensitif gitu ya? Nah ya itu dia. Kalau setelah DCT Munaslup, ya sudah. Tinggal masuk jurang semua itu. Jadi apa atau yang... jurang di dalam pemilu 2024. Kalau baru nanti nunggu DCT. Saya terus terang, saya ini arek ya, maksudnya arek Surabaya. Pada saat 2004 kejadian waktu Golkar dihabisin itu, malah mau dibubarkan. Teman-teman Jawa Timur itu berjuangnya bukan main-main dibandingkan lain. Kita 22 kantor dibakar saat itu. Satu kantor terbesar di provinsi saat itu. Tapi semua kader-kader itu saya ajari militan. Saya bikin 120.000 kader teritorial waktu itu. 4 tahun saya keliling untuk menaikkan suara Golkar. Akhirnya pemilu Golkar, kami di Jawa Timur naik 45%. Bang Akbar Ketua Umum 2004 naik kita jadi nomor 1. Jadi tidak bisa, kader teritorial itu harus digarap oleh DPP. Ini tidak disentuh sama DPP. Yang disuruh kerja anggota DPR. DPR di provinsi, kabupaten kota, diperintah terus. Terus untuk apa semua orang bisa jadi ketua umum DPP atau jadi DPP? Tidak perlu orang-orang yang hebat kan. Itu kan mereka harus bisa turun. Kita cari figur-figur kayak Akbar Tanjung itu yang setiap minggu ada di lapangan. Mulai Jumat, Sabtu, Minggu Bang Akbar itu di lapangan. Masuk di kabupaten sampai ke desa. Bersama pengurus lainnya kan. Ada Mas Agung waktu itu. Banyak lah, ada almarhum Joyo Hadikusumo. Itu rata-rata kan meninggal semua sudah. Zaman-zaman itu. Nah kita butuh orang-orang pengurus yang memang harus turun. Nah ini ketua umumnya tidak turun, yang lain ya cuman urus diri sendiri. Ini masalahnya. Jadi ya, Pak Ridwan, kalau tidak ada perubahan dari Pak Erlangga dan tidak ada tanda-tanda mengikuti masukan dari surat Dewan Pakar tadi, apa yang bisa dilakukan? Apalagi kalau Munaslup ini belum kelihatan hilalnya begitu. Kalau hilalnya itu biasanya kalau beda sama Saudi beda sehari 2 hari. Jadi ya sabar mungkin aja dalam gitu waktu dekat. Kalau saya kalau ditanya kapan Munaslup, saya tidak bisa bilang. Tapi karena Mas Timothy bilang hilal, ya berarti dalam waktu dekat itu. Karena hilal tidak mungkin beda setahun 2 tahun. Ya bisa-bisa cuma hitungan hari saja. Oke. Jadi kita akan lihat dan kita tunggulah bagaimana kabar dari Partai Golkar. Kang Ujang, mungkin sebagai penutup, mungkinkah sebenarnya apa yang saat ini sedang dibicarakan banyak orang, Pak Erlangga tampaknya memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi, tentu saja dengan pemerintahan sampai saat ini. Kalau digoyang rasanya, apakah ya rasanya akan perlu
Pak Jokowi harus mengetahui hal ini gitu. Pak Jokowi mungkin ada yang akan mengatakan ya diizinkan atau tidak begitu istilahnya. Mungkin saja ini pemikiran beberapa pihak. Mungkinkah ini akan digoyang Pak Erlangga ini? Ini begini Bang, Golkar itu pemiliknya RI1, memang betul. Setiap ketua umum Golkar ketika bersaing dulu di Munas, itu ya gimana RI1. Bukan tahun ini saja ya? Iya, bukan tahun ini saja. Nah terkait dengan Pak Erlangga, saya dapat kabar ini Bang, di internal Pak Erlangga, katanya Pak Jokowi juga sudah tidak mau menjagain Pak Erlangga. Ini gosip dari Kang Ujang aja nih ya. Kita ya boleh diklarifikasi. Saya perlu catatan, saya belum verifikasi. Apa indikasinya? Kejaksaan mau periksa. Kasus lama. Kasus yang lama mau periksa. Artinya kan ada yang dorong. Siapa yang dorongnya saya tidak tahu. Nah ini kan bagian daripada gerakan-gerakan yang munaslup lah. Secara politik. Jadi saya melihat apa yang saya dapatkan informasi itu ya menurut saya ya seakan-akan pembenarannya pada saat melihat itu ya, gitu ya. Dan itu Mas Timothy, saya Pak Ridwan. bisa ini potong sedikit Kang Ujang, mohon maaf ini. Ya silakan Bang. Jadi Golkar itu punya doktrin namanya karya siaga gatra praja atau karya kekaryaan. Itu sejak awal sampai hari ini tidak berubah meskipun Golkar sudah menjadi partai Golkar. Karya siaga gatra praja itu artinya setiap kader Golkar harus bekerja secara profesional di bidangnya masing-masing. Gatra praja membela pemerintah, menjadi tamengnya gatra praja pemerintahan. Jadi siapapun ketua umum partai Golkar, panglima tertingginya pasti presiden. Orang dia di dalam rangka untuk menjaga pemerintah kok. Jadi tadi Kang Ujang benar bahwa ya Pak Jokowi. Jadi bukan siapa-siapa. Dan Erlangga terpilih itu ya Pak Jokowi memberi restu. Coba pada waktu itu Pak Jokowi memberi restu saya yang terpilih. Nah itu. Cuma salahnya teman-teman Munas pada waktu itu, dia lupa dengan paradigma baru Golkar, bahwa Golkar ini adalah partai yang demokratis. Jadi apa yang diperintah oleh RI1 dimakan telan-telan, tidak boleh ada yang maju. Harus aklamasi. Nah itu salah. Harusnya partai Golkar demokratis. Prosesnya demokratis Prosesnya saja. tetap demokratis. Hasilnya nanti bahwa Erlangga terpilih, oke. Dan saya ngerti itu. Pasti saya akan di dalam proses itu akan mundur. Malah yang lain dimundurkan. Saya tidak mau waktu itu mundur. Saya bilang salah apa saya disuruh mundur. Saya ini sama Erlangga kalau masalah pengalaman partai, saya lebih berpengalaman, lebih lama. Saya pernah menjadi pemimpin partai Golkar di provinsi. Nah itu kenapa saya harus mundur. Jadi demokrasi yang dilakukan pada saat Munas Golkar 2019 itu tidak dijalankan. Padahal kita sudah masuk kepada paradigma baru partai Golkar. Golkar partai demokratis, Golkar partai yang modern, Golkar partai yang mandiri, terus partai yang mendengarkan suara dari bawah. Dulu zaman Pak Harto kan dari atas. Baik, Pak Ridwan, ini kita jadi paham kenapa selalu kalau membicarakan Golkar itu seperti seakan-akan tempatnya itu di sisi pemerintah, yaitu partai pemenang begitu loh, selalu berpihak pada partai yang pemenang gitu ya. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah itu dia, jadi kita kebayang. Jadi pada waktu Gus Dur terpilih jadi presiden, kita pendukungnya Gus Dur. Habis itu Bu Mega, ya kita dukung Bu Mega. Kalau SBY memang dulu kan Golkar, ya kan. Berarti fitur itu siapapun terpilih, siapapun presidennya, karena itu doktrin Golkar. Kalau tidak, rubah dulu ADRT Golkar. Dan siapapun ketua umumnya pasti sikap Golkar terhadap hal itu pasti akan sama. Setidaknya kita dapatkan gambaran itu gitu ya. Baik, Pak Ridwan terima kasih banyak atas waktunya. Kang Ujang juga terima kasih. Sama-sama Bang. Waktu banyak kita dalami lagi tadi ke sana. Sekali lagi kita sudah mencoba mengundang dari pihak DPP Partai Golkar, namun sampai saat ini belum mendapat kabar balik, sehingga mungkin kita berikan kesempatan dalam lain kesempatan untuk bisa memperbincangkan hal yang sama. Kita lihatlah bagaimana nanti hilalnya Munaslup ini. Kita berterima kasih sekali lagi. Pak Ridwan salam sehat dan juga Kang Ujang salam sehat. Sampai bertemu lagi dalam lain. Salam sehat. Selamat pagi.